Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. sebelumnya Bapak, perkenankan saya Dava Alfafa, mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Ya, dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun 2023. Perkenankan saya di sini untuk melakukan sedikit observasi ya, terhadap guru pendidikan jasmani di sekolah dasar. Ya mungkin Bapak bisa perkenalan sedikit terlebih dahulu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Rahayu, SPD ya. Saya mengajar di MIM Nurul Iman Pulau Kencana, Tulang Bawang Barat, Lampung. Baik, kira-kira ya Pak, kalau untuk pendidikan jasmani di MIM Nurul Iman itu untuk fasilitasnya gimana ya? Ya, alhamdulillah fasilitas di MIM Nurul Iman sudah lumayan sudah terpenuhi ya. Walaupun kurang sedikit ya tidak masalah. Selama ini sudah berjalan dengan lancar dengan fasilitas yang ada. Kira-kira fasilitasnya tuh berbentuk apa aja sih Pak? Ada dari dalam mata pelajaran olahraga ya, harus ada sarana dan prasarana, kemudian apa itu apa lupa. Alat olahraga gitu. Nah ya, seperti alat olahraga ya, kalau bola. misalnya materi kita di lapangan, kemudian memerlukan alat apa, misalnya bola kaki ya, kemudian ada kalau mau tenis lapangan, ada yang bulu tangkis, kemudian itu apa, bola kasti ya. Oke. Kalau untuk Bapak Teguh sendiri itu untuk mengajar pendidikan jasmani itu di kelas berapa aja ya Pak? Alhamdulillah di MIM Nurul Iman kami mengajar dari semua kelas, baik kelas 1 sampai kelas 6. Itu kan kalau dari kelas sampai kelas 6 itu kan mungkin beberapa metode menyampaikan pelajaran olahraganya kan beda-beda mungkin ya Pak, dari kelas 1 Ya, ya. yang baru sampai kelas 5 gitu. Nah, itu kira-kira bedanya apa aja sih Pak? Ya, kalau di kelas kecil ya, kelas kecil itu kelas 1 sampai kelas 3 ya. Kalau saya biasanya ya pertama-tama saya kasih materi dulu dalam kelas ya, materi nulis supaya anak itu ya ada kelancaran dalam menulis. Kemudian setelah tulisan, kalau sudah lancar menulis, kemudian ada prakteknya 1, 2 gitu. Kalau kelas besar, kelas 4, 5, 6 full kita praktek di lapangan. Ya, mungkin kalau untuk yang kelas kecil mungkin harus disambi sama teori gitu Nah ya Pak, iya, baru maksudnya di praktek. dalam kelas itu nulis materi dulu ya, seling 2 hari, 2 pertemuan baru praktek. Kira-kira kalau Bapak ngajar kelas besar sama kelas kecil tuh kira-kira kendalanya apa di Bapak? Kalau kelas kecil ya dalam itu ya mengatur anaknya ya. Kalau kita kan kadang guru olahraga itu susah kalau harus mengendalikan anak-anak yang masih ibaratnya kecil, manja ya. Iya. Nah, itu kalau bukan wali kelasnya biasanya menjadi kendala. Kendala. Kalau untuk yang Kelas besar biasanya ya mereka sudah ada nalar, kemudian kalau kita suruh, nah kebanyakan ada yang menolak, ada yang membantah, kayak lebih ada apa ya, kayak punya argumen ya. sendiri lah. Selanjutnya apakah mata pelajaran pendidikan jasmani itu kalau selama mengajar tuh mungkin kalau untuk siswanya tuh mungkin apakah sebegitu menarikkah kalau menurut anak-anak itu untuk minatnya, ukuran minatnya anak-anak dalam mengikuti pendidikan Menjas penjasnya? Ya, dari pengalaman saya selama mengajar, anak-anak itu sangat antusias ya, antusias sekali ya. Misalnya 1 hari kita nggak praktek di kelas besar ya,
pertemuan berikutnya mereka nagih terus ya, kenapa hari ini nggak praktek ya. Walaupun dia capek ya habis mata pelajaran yang lain, kalau ketemu olahraga masih semangat ya. Pokoknya walaupun capek tetap semangat. Antusiasnya tinggi kalau jas. dan semua antusiasmenya tinggi ya. Eh, Mungkin kalau gua sudah pengalaman berapa tahun untuk ngajari pendidikan dasar ini? Alhamdulillah sudah 12 tahun. Masya Allah. 12 tahun di MEM Nurul Ya, Iman. sudah 12 tahun udah lama banget. Kira-kira kalau kesahnya jadi tenaga pendidikan khususnya untuk Yes. pendidikan jasmani itu apa aja kira-kira? Ya karena kita posisi di lapangan ya, kalau cuaca kemarau itu biasanya kendalanya sangat panas ya. Anak-anak susah buat dikendalikan kalau cuacanya panas ya. Materi susah tersampaikan. Enaknya ya musim-musim itu apa? Penghujan, Hujan. nggak terlalu panas. Mungkin kayak lebih kendala kalau kesahnya tuh mungkin di cuaca gitu Ya, di cuaca. Masa kita di luar ya kalau praktek. Kira-kira kalau untuk materi mungkin bisa di spill dong Pak, kayak sedikit kayak kelas kecil tuh materi olahraganya apa aja, kelas besar apa aja. Ya, kelas kecil 1, 2, 3 ya, ada tentang atletik, kemudian senam lantai ya. Senam lantai itu seperti roll depan, roll belakang, sikap lilin ya, kemudian kita perkenalkan dengan kayang ya. Kalau atletik kita ada lari ya, ada lari sprint ya, lari maraton kita pakai memutar lapangan ya, bisa 3 kali 4 kali ya. Itu kalau untuk kelas besar kita sudah masuk ke olahraga permainan ya, di situ ada bulu tangkis, kemudian ada sepak bola, futsal ya, kemudian ada bola voli, bola basket dan lain-lain. Iya kan, kalau untuk tuntutan mungkin kalau yang beberapa saya dengar sekarang itu kan untuk kurikulum merdeka itu kan untuk pendidikan jasmani itu kan ada beberapa yang namanya permainan tradisional mungkin ya Pak. Iya, iya. Yang untuk agar apa ya, tidak Besar. luntur Oh, iya. nah itu Budaya kira-kira kita ada ada apa aja tuh Pak? ada apa itu namanya bakia Bakia. dari kelapa, apa tempurung kelapa kita belah jadi 2, kemudian kasih tali ya. Cara mainnya naik ke apa itu tempurung itu, talinya dipegang kemudian sambil jalan. Nah, 1, 2, 3. Nah itu kita sambil cepet-cepetan. Siapa yang cepet berarti yang finish duluan berarti yang menang gitu. Itu tradisional juga termasuknya. Ya mungkin dari kalau yang saya dengar tadi mungkin kayak kalau untuk anak-anak sendiri mungkin pelajaran pendidikan jasmani itu mungkin kalau untuk mereka mungkin kayak dari sekian lamanya mereka di sekolah dengerin jenuh gitu, Iya. mungkin kayak pendidikan apa olahraga ini kayak jadi refreshingnya mereka gitu, refreshing. makanya kayak Betul. mereka banyak tertarik dan Ya, kayak bisa bergerak bebas lah. antusiasmenya tinggi Ya. gitu ya Pak. Apalagi kalau mereka sudah kenal dengan sepak bola, tiap hari maunya sepak bola terus. Walaupun ada materi yang lain, pokoknya akhirnya sepak bola terus ujung-ujungnya. Mintanya main sepak bola terus. Oke, sudah mungkin sekian, terima kasih atas waktunya Bapak Teguh udah mau sedikit diwawancarai mengenai ya seputar pendidikan jasmani di sekolah dasar ya. Ya, sama-sama. Mungkin dari saya Dava Alfa Velova mengucapkan terima kasih sudah diwawancara tadi ya. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.